Kita nggak tahu pasti dampaknya terhadap keseluruhan gerak perekonomian berpengaruh besar, tapi kita nggak tahu bagaimana menghitungnya secara pasti, tapi kita tahu bahwa there must be something to be done. Oke? Pertanyaannya seperti tadi kata Bang Faisal, lah apakah demokrasi Indonesia yang sudah 15 tahun apa 20 tahun nanti bisa menghasilkan orang seperti Margaret Thatcher? Apakah kompetisi politik kita bisa bukan hanya masalah harta wanita dan tahta, tapi juga masalah gagasan-gagasan besar? Orang boleh saja setuju atau tidak setuju dengan Thatcher, tetapi dia berusaha, ide tadi memperjuangkan Inggris menjadi lebih maju, lebih baik dengan sebuah ide yang jelas, dan orang meresponnya dengan ide yang jelas. Oke? Kaum buruh merespon Thatcher. Kenapa Thatcher sangat berhasil? Karena dia melahirkan perubahan cara berpikir di kalangan kaum buruh. Tony Blair adalah anak kandung Margaret Thatcher. Orang bilang, do you want to know how successful Margaret Thatcher is? Because of Tony Blair. Sejak adanya Margaret Thatcher, partai buruh sudah berpikir berbeda. Dia menjadi lebih moderat. Sukses. Nah, adakah Margaret Thatcher? Mohon maaf, baju kos saya warnanya kuning. Mohon maaf, Pak Faisal. Tapi kok nomornya 3 ya? Nah, intinya kan demokrasi kan harus ada politik. Aktornya lah, kalau nggak ada politik ya kita jangan demokratis. Ini kan kita mau berusaha bicara jujur dan terbuka. Nah, kita harus berusaha membuat partai-partai ini, terutama kalau di partai saya yang warnanya Anda lihat, membuat politik sebagai pertarungan ide. Idenya apa ya? Tidak mungkin kita berkata di sini kan bahwa kita ekonomi liberal. Kan nggak mungkin, nggak akan ada yang pilih. Bukan cuma nggak akan ada yang pilih, nggak akan ada yang mengerti. Twitter juga bingung, Trio Macan juga bingung, ini gomoh kritik atau puji, ya nggak ngerti. Oke, kita berusaha harus mengatakan, ini kan kalau Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia, salah satu isu yang paling sering dikatakan sekolah gratis, berobat gratis. Ya, ini kan bagian dari kehendak untuk membuat welfare state ala Indonesia. Kita sudah punya BOS, kita sudah punya asuransi sosial, kita punya berbagai macam, tapi belum ada konseptualisasinya bahwa ini ya kira-kira upaya pengendalian sebuah sistem ekonomi besar menjadi sistem yang memberikan ruang bagi rakyat banyak dalam dunia ekonomi, dalam dunia kesejahteraan, dalam dunia kesehatan. Nah, tidak, saya mengalami baru berapa tahun dalam dunia politik praktis, memang tidak gampang. Ya, Thatcher dia hanya bisa di sana dengan bahasa itu kan dengan pengalaman panjang, dengan universitas yang sudah mengajarkan itu, dengan kaum politisi ada Friedman bolak-balik, Hayek kan mengajar di sana, dan tradisi ini kan ada Keynes, ada macam-macam. Marx pun lahir di sana, artinya menulis di sana. Jadi kalau kita berharap bahwa kurang lebih pertarungan yang sama dalam bahasa ungkapan yang sama terjadi di sini dan kita menunggu tokohnya, kita menunggu Godot. Pak Wijoyo aja nggak berani bicara. Pak Marlin, Pak Radius pada saat melakukan deregulasi, dia bicara masalah ekonomi Pancasila. Kita deregulasi karena kita memperkuat sistem ekonomi Pancasila. Nah, saya nggak tahu bagaimana kita tetapi intinya adalah bahwa kembali kalau kita lihat orang seperti Dede, ini menarik nih, karena Dede diantara generasi ekonom adik generasinya Bang Faisal adalah orang yang paling expose terhadap ide-ide Hayekian, ide-ide Milton Friedman. It is very interesting untuk melihat bagaimana Dede dengan kekuasaan yang besar mencoba merumuskan kebijakan yang begitu penting. Jangan lupa dia mengendalikan 1.500 triliun uang pemerintah. Oke? Mencoba membawakan ide-ide sebagaimana yang dimengerti juga oleh tentu saja Margaret Thatcher dan para pemikir yang lain di dunia itu. Bagaimana sih mewujudkan sebuah ide-ide ekonomi yang commonsensical di Indonesia?
dengan sistem politik yang seperti kita punya. Saya nggak punya jawaban terlalu pasti tentang itu, tapi yang saya tahu bahwa rasanya kita menuju ke arah yang lumayan, Bang Faisal. Ya, bahwa kita masih punya banyak perusahaan negara, ya, tapi kan dia bukan lagi sistem tahun 50-60-an. Dia sudah banyak sekali, Garuda sudah masuk di pasar modal. Saya nggak tahu Pertamina kapan siap untuk masuk ke pasar, ke bursa, tapi kita nggak bisa lagi melihat bahwa ini abad 21. Barangkali kita harus melihatnya bukan lagi sebagai bagian dari pertarungan di abad 20, tetapi ini pertarungan di abad 21 yang kita tidak mungkin lagi mengerti sebagaimana Thatcher pada saat muncul mengerti dunia ekonomi sekelilingnya. Pemerintah swasta. Ini barangkali saya sendiri ingin melihat bahwa Indonesia memiliki sebuah sistem yang lebih tertata dalam dunia welfare, dalam dunia kesejahteraan. Semua kebijakan-kebijakan sosial disatukan dalam sebuah konsep yang bagus, tidak harus dikurangi, tetapi pada saat yang sama saya juga ingin melihat swasta lebih berperan dengan regulasi yang lebih baik. Karena itu saya kira kita harus belajar dari pengalaman kita sendiri, walaupun pengalaman dari orang seperti Thatcher juga lumayan sangat berguna. Nah, barangkali kita mau mulai dengan diskusinya tentang ini, tapi intinya adalah bahwa saya berterima kasih kita masih bisa sempat mengenang Margaret Thatcher. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bagi teman-teman yang melihat film pertamanya ya, ada 7 seri. Ini kan seri pertama. Jadi habis seri itu dia menang jadi Perdana Menteri, ada Falkland, ada puncak pemerintahan, ada ujung kejatuhannya. Nah, kalau ada yang mau melihat seri itu lebih lengkap, Nirwan tolong diaturkan teman-teman sehingga atau mungkin di copy filenya ya. Jadi diatur aja sama teman-teman bagaimana bisa melihat film itu kemudian. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal, Mas Rizal, pengantar yang sangat bagus yang memberi konteks pada kemunculan Thatcher dan juga membuka perbandingan-perbandingan yang bisa kita gunakan dengan sangat baik untuk lingkungan kita di Indonesia. Kawan-kawan, saya buka sesi. Anda bisa memberi komentar terhadap presentasi ini yang berkaitan dengan Thatcher. Saya kira Thatcher ini adalah tokoh kedua yang kita peringati 40 hari kematian. Yang pertama adalah Steve Jobs. Dua-duanya adalah orang yang mengubah sejarah dunia modern sekarang ini. Saya persilakan kepada, ya silakan Nirwan Dewanto. Ini cukup banyak ya. Oke, yang kedua, ketiga, ini laki semua nih, padahal yang kita bahas perempuan. Ada yang perempuan mungkin? Atau nyusul barangkali ya? Ya. Silakan Bung. Ini pertanyaan saya satu saja. Apakah ada miripnya keadaan Yunani sekarang dengan keadaan Inggris ketika Thatcher Yunani Greece ya. Serikat buruh kuat ya. Kemudian negara kesejahteraan juga sangat kuat. Dan kita tahu Greece bangkrut sekarang. Dan itu akan menarik Eropa semua ke bawah kan. Nah, apakah ini ada miripnya enggak dengan keadaan Inggris pada waktu Thatcher mulai naik dan berkuasa pada tahun-tahun pertama itu? yang kedua silakan. Ya. Ini taruh aja barangkali di sana ya. Jadi tolong disebut nama. Saya Beginda Pak Pahan, saya ingin tanya, mungkin dari paparan dua pembicara, kira-kira perdebatan yang sekarang yang saya ikuti itu di Inggris itu perdebatan mengenai ide progresif kapitalisme, dan saya coba membenturkannya dengan new sosialisme dalam garis miring state kapitalisme. Artinya adalah progresif kapitalisme pemikiran di mana mulai ada, karena ada stagflasi juga sekarang di Inggris dan di Eropa, pemikiran untuk bagaimana negara di-enable untuk masuk dalam kebijakan ekonomi dan juga memasukkan dimensi social justice dalam economic performance. Itu yang memperkenalkan Lord Sainsbury. Bukunya baru keluar tahun 2012, baru tahun ini keluar. Dan juga
bagaimana New Socialisme diperkenalkan oleh John Harris dan Nigel Lawson yang memasukkan perlunya krusialnya peran negara dan juga pertarungan untuk mengontrol kapitalisme. Nah, kita bicara mengenai BUMN, itu di negara maju artinya peranan New Socialisme untuk mendorong negara kesejahteraan, tapi juga mengangkat isu-isu seperti climate change sebagai isu yang penting. Nah, di negara-negara yang otoritarian seperti Iran atau negara seperti yang lain, itu menggunakan kapitalisme dengan peranan negara yang kuat dengan ide state kapitalisme. Artinya itu bukan ideologi, tapi sebagai alat untuk mempertaruhkan national interest-nya. Nah, ini saya mau tahu kira-kira bagaimana dari pertarungan ini, karena kita udah maju tadi membahas pertarungan abad 21, di mana mungkin konteksnya sepertinya baik dari kanan maupun dari kiri mulai maju ke tengah sekarang dan mulai bercampur dan areanya agak abu-abu. Nah, saya mau pendapat dari kedua pembicara saat ini. Terima kasih.